menarik yang agak susah jawabnya ya. Liz Setiatmaja adalah seorang sociopreneur. Saya adalah seorang anak, seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang leader. Terkadang saya berpikir, kayaknya saya ini salah deh. Salah apa? Casingnya wanita, tapi kayak dalamnya pria deh. Soalnya waktu saya berpikir tuh, banyak orang bilang you are very logic, dan kalau misalnya ada kejadian gitu ya, misalnya ada perhara gitu, tutup telepon ya udah, nggak kebawa-bawa lagi gitu, udah that's it. Sekarang gue lagi ngerjain hal, ya I'm professional gitu. Dan juga saya menjadi saya hari ini karena saya tahu tujuan hidup saya adalah untuk menolong orang. Hal yang saya lakukan sekarang. Oke, kalau mau tahu kesibukan saya itu sehari-hari adalah seorang ibu dengan 2 orang anak. Saya juga seorang istri dengan 1 suami. Dan saya juga seorang leader di komunitas dan juga leader di tempat pelayanan saya berada di gereja saya, JPCC. Saya juga aktif dalam beberapa kegiatan sosial. Menjadi either itu networking expert atau menjadi marketing mereka di beberapa yayasan. Kapan saya memulai perjalanan karir menjadi seorang sociopreneur? Saya rasa mulainya adalah pada tahun 2020, di mana pandemi COVID terjadi sekitar bulan Maret 2020. Di situ saya mengambil bagian untuk melakukan membuat sebuah gerakan yang dinamakan peduli medis. Nah, di situ saya merasa ini benar-benar saya dipakai Tuhan untuk melakukan proyek yang kalau dipikir secara manusia tuh kayaknya nggak mungkin banget deh gue ngerjain gitu kan. Tapi saya percaya pada saat kita mengandalkan Tuhan, bukan yang nggak mungkin bisa melakukan perkara yang saya rasa ini bukan perkara kecil ya, tapi perkara yang lumayan besar. Banyak orang berpikir bahwa ya lu enak, anak seorang titik ya kan, gampang lah, nggak akan susah, kamu mah tinggal ngomong aja, semua link apa semua pasti dapet dan lain sebagainya. Pikiran mereka nggak salah dan mungkin banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Tapi khususnya untuk saya pribadi, kenapa saya mau seperti ini, dan banyak juga teman-teman, kalau teman yang kenal saya banget ya, biasanya yang tadi ngomong tuh orang yang nggak terlalu kenal saya, yang cuma tahu di luar aja. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar teman-teman sendiri, mereka tuh sampai pernah ngomong gini, Liz, lu tuh kan udah nggak perlu sampai gitu-gitu amat ya. Kenapa sih lu masih mau kerja sampai kayak gitu? Kenapa sih lu masih mau capek-capek kayak begitu? Lu kan hidupnya tinggal enak-enak aja. Nah, buat saya, nggak salah juga mereka ngomong kayak gitu. Tapi untuk saya akan lebih happy dan lebih puas kalau memang apa yang saya kerjakan itu dari jeripaya sendiri gitu, dari jeripaya sendiri, dari kepintaran kita, skill yang ada, talenta yang kita punya, apalagi bisa membantu banyak orang gitu ya. Nah itu tuh buat saya tuh hidup itu jauh lebih berarti dan hidup itu jauh lebih bermakna gitu. Nah, jadi saya memang memilih untuk bekerja keras dan bisnis apapun yang saya pegang, kebanyakan itu pasti saya ngelakukannya itu dari nol. Jarang banget ada bisnis yang udah besar, tiba-tiba saya take over itu hampir bisa dibilang nggak pernah. Kebanyakan bisa dibilang semuanya, bisnis yang saya punya itu semuanya saya rintis dari nol. Dengan berbagai macam bidang. Saya adalah orang yang suka belajar, saya adalah orang yang nggak pernah pantang nyerah, karena prinsip hidup saya adalah Filipi 4:13, I can do all things through Jesus who strengthens me. Jadi, kesempatan apapun yang datang, selalu saya pakai dengan baik-baik. Dan kalau ditanya, kamu bisa seperti sekarang karena apa gitu ya? Apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa sampai tahap sekarang? Bisnis tuh belajar dari mana? Oke, mungkin kalau dibilang, I'm born to be a leader. Dan bisnis-bisnis yang ada itu sebenarnya saya kalau bisa dibilang it's favor of God. Nah, saya memang belajar dari banyak orang. Saya nggak spesifik belajar dari satu orang atau dari satu motivator atau apapun, tidak.
Saya itu orang yang tipe otodidak, dan juga saya paling seneng kalau misalnya saya itu belajar dari orang yang memang ngerti di bidangnya gitu. Jadi misalnya dalam hal permaskeran gitu ya, masker. Yang jago siapa sih? Nah, saya belajar dari orang itu. Saya ngelihat, oh oke, bedanya, oh dia cara bikinnya gini. Nah, itu yang saya pelajarin. Jadi orang itu banyak, nggak cuma satu orang gitu. Dan saya orang yang paling senang untuk senang bertanya gitu. Jadi kayak di komunitas juga ada satu leader yang saya sangat look up to gitu ya, dan saya banyak bertanya sama dia gitu, kalau kondisinya gini itu gimana ya, kalau kayak gini handle-nya seperti apa ya. Terus saya juga suka cek and recheck nih, kalau gue kayak gini oke nggak ya gitu. Jadi saya tuh orang yang tipikal mudah, bukan malu ya, senang bertanya dan senang mendengarkan gitu. Kadang-kadang ada orang nanya, udah gitu dikasih tahu nggak mau dengerin gitu. Nah, kalau saya tuh tipe orang yang senang bertanya dan senang mendengarkan, dan saya sangat mencerna apapun yang orang kasih advice kepada saya gitu. Saya akan benar-benar pikirin. Harapan saya terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu harapan terbesar saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan memang balik lagi adalah untuk orang banyak, dan untuk bukan kepentingan saya sendiri, tapi juga harus untuk menolong banyak orang.